Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, masih semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kalau di pertemuan sebelumnya kalian belajar mengenai persamaan, maka pada pertemuan ini Ibu harap kalian akan paham tentang pertidaksamaan. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian bisa menentukan sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sebelum itu, mari kita ingat kembali materi prasyarat yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Yang pertama mengenai definisi nilai mutlak, juga mengenai sifat nilai mutlak, serta mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Kita ke definisi nilai mutlak dulu, masih ingat ya? Misalkan X bilangan real, nilai mutlak X dituliskan terus X terus begitu, kurung lurus ya, didefinisikan. Nilai mutlak X akan bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan dia bernilai min X apabila X-nya kurang dari 0. Kita ingat kembali juga mengenai hubungan nilai mutlak dengan bentuk akar. Kalau X-nya bilangan real, X-nya itu nilai mutlak yang dituliskan sebagai nilai mutlak X, maka berlaku nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Sekarang kita ingat kembali mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Bentuk umumnya ya, AX plus B tidak sama dengan 0, dengan A-nya itu koefisien, X-nya variabel, B-nya konstanta. Karena ini pertidaksamaan, maka tandanya bukan sama dengan, tapi tidak sama dengan. Bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Dengan A-nya itu tidak sama dengan 0. A dan B itu anggota bilangan real. Coba kita lihat ke contoh yang pertama. Nah, masih ingat bentuk pertidaksamaan ya. Ini pertidaksamaan tanpa ada mutlak-mutlak. Jadi kalian ingat dulu mengenai apa itu pertidaksamaan linier satu variabel. Kita punya 8x, ini soal nomor 1 ya. 8x dikurangi 1 lebih dari sama dengan 3. Kalau kalian memiliki soal seperti ini, bagaimana cara kalian mengerjakannya? Masih ingat? Ya. Konstantanya dipindah ruas bersama dengan yang lain. Berarti min 1 dari ruas kiri dipindah ke ruas kanan. Tadinya min berarti jadi plus. Berarti 8x lebih dari sama dengan 3 ditambah 1. 3 ditambah 1, 4 ya. 4. Maka X-nya, kalau sudah seperti ini, X-nya tinggal 4 per 8 atau 4 dibagi 8. Hasilnya adalah X lebih dari sama dengan setengah. Ini tandanya tidak ada yang berubah karena X-nya tetap di ruas kiri ya. Kemudian ke soal nomor 2, kita punya soal 8x dikurangi 6 kurang dari. Nah, bedakan juga nanti hati-hati kalau ada kurang dari sama dengan atau kurang dari. Ikuti soalnya. 8x dikurangi 6 kurang dari 6x min 28. Kalau ada seperti ini berarti yang memiliki variabel x kita kelompokkan. Karena akan lebih mudah nanti 6x itu kan lebih kecil dari 8, maka 6x-nya yang kita pindah agar dia jadi negatif ya. Biar 8 dikurangi 6 kan nanti 2. Berarti 6x-nya tadinya positif, dari ruas kanan kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif. 8x min 6x. Nah, min 6 yang di ruas kiri, dia kita pindah untuk ke ruas kanan. Berarti tadinya negatif menjadi positif. Kita punya negatif 28 plus 6. Jelas ya sampai di sini. Kemudian tinggal kita hitung. 8x dikurangi 6x. Ingat ya menghitungnya bagaimana? Ya, hasilnya adalah 2x. Kurang dari yang sebelah sana, min 28 plus 6 hasilnya adalah min berapa? Min 22, betul. Nah, sudah selesai atau belum? Belum, karena yang kita cari itu nilai x, bukan 2x. Maka 2-nya kita sederhanakan dibagi 2.
2 dibagi 2 kan habis ya, berarti 2-nya dipindah ruas, tadinya perkalian menjadi pembagian. Min 22 dibagi 2, hasilnya adalah min 11. Nah, ini adalah nilai X yang kita cari. Sampai di sini kalian masih ingat ya mengenai pertidaksamaan? Nanti kita akan menggunakan langkah-langkah ini untuk mencari nilai mutlak dari pertidaksamaan linier satu variabel. Sekarang sambil kalian lihat LKS 3 yang sudah Ibu bagikan, ini kan masih kosong ya. Jadi kalian bisa menyimak video ini sambil mengisi ke LKS yang sudah Ibu bagikan. Boleh dicetak maupun ditulis tangan atau dicoret-coret. Yang pertama, ini akan sedikit rumit ya, karena ini pengertian definisi-definisi. Tidak apa-apa, kalian ikuti saja agar lebih paham. Jangan hanya melihat video ini, tapi coba isi di LKS yang sudah Ibu bagikan. Boleh kalian tulis dulu LKS-nya, nanti titik-titik yang kosong kan tinggal menambahi. Boleh juga lebih ringkasnya kalian cetak, nanti tinggal tambahi di titik-titik yang kosong berdasarkan pembahasan dari video ini. Oke, kita ke nomor 1 dulu. Diberikan A dan X merupakan bilangan real di mana A-nya lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X lebih dari sama dengan A. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak, kalian ingat untuk X-nya lebih dari sama dengan 0, maka berlaku nilai mutlak X sama dengan X. Masih ingat ya? Sehingga bisa kita peroleh X-nya pasti lebih dari sama dengan A. Jelas ya? Kemudian untuk X-nya kurang dari sama dengan 0, maka berlaku nilai mutlak X sama dengan min X. Sehingga kita peroleh min X lebih dari sama dengan A, atau X-nya itu kurang dari sama dengan min A. Ini perhatikan bahwa di sebelah sini ini tanda ekuivalen berarti sama ya. Kan kita carinya X, maka tadinya min X kita ganti menjadi X, kita pindah ruas, maka tandanya tadinya lebih dari sama dengan berubah menjadi kurang dari sama dengan, begitu. Masih ingat ya? Dan di ruas kanan A itu tadinya positif menjadi negatif. Dari dua penyelesaian di atas, kita memperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Yang nomor 2, diberikan A dan X merupakan bilangan real di mana A-nya lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A. Dengan kita gunakan definisi nilai mutlak, untuk X-nya lebih dari sama dengan 0, berlaku nilai mutlak X sama dengan X sehingga diperoleh X kurang dari sama dengan A. Nah, untuk X-nya kurang dari sama dengan 0, berlaku nilai mutlak X sama dengan min X. Sehingga kita peroleh, ini hampir sama seperti yang tadi ya. Min X kurang dari A itu ekuivalen dengan X lebih dari sama dengan min A. Ini tandanya saja yang berbeda dengan nomor 1 tadi. Dari dua hal di atas, kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Ini kalian tinggal lihat saja, X-nya itu kan kurang dari sama dengan A, tapi dia juga lebih dari sama dengan min A. Berarti kalau kita gabungkan dua persamaan itu kan akhirnya X itu berada di antara min A dengan A. Jelas ya? Untuk yang nomor 3, kita punya A dan X itu bilangan real, di mana A-nya kurang dari 0 dan nilai mutlak X itu lebih dari sama dengan A. Kita gunakan definisi nilai mutlak. Untuk X-nya lebih dari sama dengan 0, maka berlaku nilai mutlak X sama dengan X, sehingga diperoleh X lebih dari sama dengan A. Untuk X-nya kurang dari sama dengan 0, berlaku nilai mutlak X sama dengan min X, sehingga diperoleh min X lebih dari sama dengan A, ekuivalen dengan X-nya kurang dari sama dengan min A. Dari dua hal di atas, diperoleh setiap X bilangan real itu pasti memenuhi. Yang nomor 4, diberikan A dan X merupakan bilangan real di mana A kurang dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A.
kita kan punya definisi nilai mutlak. Untuk X-nya lebih dari sama dengan 0, berlaku nilai mutlak X sama dengan X. Sehingga diperoleh X kurang dari sama dengan A. Tidak ada bilangan real X lebih dari sama dengan 0 yang memenuhi karena A-nya bernilai negatif. Coba itu dilihat di soal. Kan nilai mutlak X-nya kurang dari sama dengan A. Karena tidak ada yang memenuhi, maka ini kita tulis saja hasilnya tidak ada bilangan real X lebih dari sama dengan 0 yang memenuhi karena A-nya bernilai negatif. Untuk X-nya kurang dari sama dengan 0 berlaku nilai mutlak X sama dengan min X sehingga diperoleh min X kurang dari sama dengan A itu sama atau ekuivalen dengan X-nya lebih dari sama dengan min A. Tidak ada bilangan real X kurang dari 0 yang memenuhi karena min A-nya bernilai positif. Kan harusnya negatif ya. Dari dua hal di atas diperoleh bahwa tidak ada nilai X bilangan real yang memenuhi persamaan 4 tadi. Yang nilai mutlak X kurang dari sama dengan A. Nah, ini kan tadi kalian menggunakan definisi nilai mutlak ya. Bagaimana jika kita menyelesaikan 4 masalah tadi dengan hubungan nilai mutlak bentuk akar? Masih ingat ya, nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Coba kita gunakan menyelesaikan 4 permasalahan tadi. Yang pertama, diberikan A dan X merupakan bilangan real di mana A-nya lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X lebih dari sama dengan A. Dengan menggunakan sifat nilai mutlak tadi, nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat, maka kita peroleh akar X kuadrat lebih dari sama dengan A dari persoalan ya. Kemudian coba kita sederhanakan. X kuadratnya kan lebih dari sama dengan A kuadrat. Karena ini kita kuadratkan kedua ruas ya. Akarnya hilang. Maka A-nya jadi A kuadrat. Kemudian kita pindah ruas si A kuadratnya ini menjadi X kuadrat min A kuadrat lebih dari sama dengan 0. Maka kita faktorkan menjadi X min A dikali X plus A lebih dari sama dengan 0. Maka kita punyai X-nya adalah kurang dari sama dengan min A atau lebih dari sama dengan A. Sama ya dengan yang menggunakan definisi nilai mutlak tadi. Pakai ini pun boleh. Nah, sekarang yang nomor 2. Bagaimana jika A-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X-nya itu kurang dari sama dengan A? Maka kita gunakan juga sifat atau hubungan nilai mutlak dengan bentuk akar. Kita punya akar X kuadrat kurang dari sama dengan A. Maka kita kuadratkan kedua ruas menjadi akarnya hilang. Jadi X kuadrat kurang dari sama dengan A-nya dikuadratkan. Sama juga kita pindah ruas menjadi X kuadrat min A kuadrat kurang dari sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X min A dikali X plus A kurang dari sama dengan 0. Sehingga kita punya himpunan penyelesaiannya adalah min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Atau X-nya itu berada di antara min A dan A. Jelas ya? Yang nomor 3, bagaimana jika A-nya kurang dari 0, sedangkan nilai mutlak X itu lebih dari sama dengan A, maka setiap X bilangan real pasti memenuhi, karena nilai mutlak X tidak mungkin bernilai negatif. Jelas ya? Nomor 4, diberikan A dan X merupakan bilangan real, di mana A-nya kurang dari 0 dan nilai mutlak X itu kurang dari sama dengan A. Maka kita ingat, bahwa setiap X bilangan real pasti tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai mutlak X tidak mungkin bernilai negatif. Jelas ya untuk persoalan 3 dan 4. Sekarang kita ke kesimpulan. Untuk setiap A, X bilangan real jika A-nya lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X-nya lebih dari sama dengan A. Ini hati-hati karena kita hanya bermain tentang tanda.
tandanya lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan itu berbeda ya. Nanti kita lihat di kesimpulan ini. Maka X-nya itu pasti kurang dari sama dengan min A atau X-nya lebih dari sama dengan A. Nah, untuk kasus yang kedua, jika A-nya lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X-nya itu kurang dari sama dengan A, maka X itu pasti berada di antara min A dan A. Nah, ini beda. Ini yang sering keluar ya. Kapan kalian menggunakan rentang, kapan kalian menggunakan antara itu ini jika nilai mutlak X-nya lebih dari sama dengan A, maka X-nya pasti kurang dari sama dengan min A atau X-nya lebih dari sama dengan A. Jika nilai mutlaknya itu kurang dari sama dengan A, maka X-nya pasti berada di antara min A sampai A. Yang ketiga, jika A-nya kurang dari 0 dan nilai mutlak X-nya lebih dari A, maka setiap bilangan real X pasti memenuhi, karena nilai mutlak kan positif ya. Kemudian, kalau A-nya kurang dari 0 dan nilai mutlak X-nya kurang dari sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi. Kenapa ini juga Ibu bahas, walaupun tidak ada yang memenuhi, karena belum tentu ini tidak keluar, mungkin saja ada soal yang seperti ini. Jadi ingat di pertidaksamaan ini ada empat sifat yang harus kalian pahami. Jelas ya, ini cuma memang bedanya hanya di tanda, tapi memang hasilnya juga semua berbeda. Pokoknya ingat definisi nilai mutlak itu pasti selalu positif. Sekarang coba kita ke pembahasan LTS. Soal yang pertama, kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 6 dikurangi 2X kurang dari sama dengan 8. Ini juga LTS sudah Ibu bagikan ya. Silakan dilihat, boleh juga ditulis ulang dari video ini agar kalian tidak hanya mendengarkan maupun menyimak video, tapi kalian juga bisa menulis dan tahu langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita gunakan definisi nilai mutlak. Masih ingat ya? 6 min 2X dimutlakan itu kurang dari sama dengan 8, maka kita rubah. Yang pertama, yang di dalam nilai mutlak itu kita jabarkan dulu. Kita gunakan dia lebih dari sama dengan 0. Berarti 6 min 2X lebih dari sama dengan 0 ekuivalen dengan X-nya kurang dari sama dengan 3. Tahu ya asalnya dari mana ya? Tidak perlu Ibu jabarkan. 6-nya dipindah ruas seperti itu. Nanti tinggal berarti min 2X lebih dari sama dengan min 6. Maka X-nya itu kita pindah tandanya atau kita balik tandanya menjadi kurang dari sama dengan 3. Sehingga pertidaksamaannya menjadi 6 min 2X kurang dari sama dengan 8. Ini kita kembalikan lagi ke soal. Jadi yang pertama disama dengankan dengan 0 dulu untuk mencari nilai X-nya. Kemudian kita masukkan kembali ke soal. Maka min 2X kurang dari sama dengan 2. X-nya lebih dari sama dengan min 1. Paham ya? Kenapa tandanya bisa berubah? Karena X-nya tadinya negatif jadi positif. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Karena X-nya itu kurang dari sama dengan 3 di syarat ini. Di syarat yang ini ya. Di syarat X kurang dari sama dengan 3 dan X-nya itu harus lebih dari sama dengan negatif 1. Untuk kasus ini solusinya adalah X berada di antara min 1 dan 3. Berarti kalau kalian ingat di garis bilangan itu X-nya itu bisa berapa saja asalkan dia berada di antara min 1 dan 3. Boleh tidak dia min 1? Boleh karena ini tandanya sama dengan. Boleh tidak dia 3? Boleh, karena ini tandanya masih kurang dari sama dengan. Boleh tidak dia 0? Boleh, karena 0 berada di antara min 1 sampai 3. Boleh tidak dia 10? Tidak boleh, karena 10 sudah lebih dari 3. Paham ya? Sekarang yang kedua. 6 min 2X kurang dari 0 akan ekuivalen dengan X-nya lebih dari 3. Ini Ibu harap kalian sudah bisa pahamnya. Ini
bisa berubah jadi seperti ini? Dari mana asalnya? Nah, kemudian kita masukkan kembali ke soal. Setelah kita mendapatkan yang ini, min 6 min 2x kurang dari sama dengan 8. Kita jabarkan, hasilnya adalah x-nya kurang dari sama dengan 7. Coba perhatikan, x-nya lebih dari 3, x-nya kurang dari sama dengan 7. Maka untuk kasus ini solusinya adalah 3 kurang dari x. Ingat, tidak ada sama dengannya di sini karena kita lihat dari syarat yang di sini ya, dari definisi nilai mutlak, x kurang dari sama dengan 7. Kalau ini ada sama dengannya karena dari hasil perhitungan soal. Ini bedanya di sini. Ini kan lebih dari sama dengan 0, berarti positif ya. Ini kurang dari 0, berarti ini ada tanda negatif di kurungnya. Sebelum kurung. Paham ya sampai di sini ya? Nah, dari dua hasil di atas bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah, nah sekarang kita tinggal satukan dua dari langkah pertama dan langkah kedua. Berarti x-nya ini berada di antara min 1 sampai ke 7. Ini min 1 tandanya masih sama dengan ya. Terus 7 juga ini masih sama dengan x-nya anggota bilangan real. Ini kalau menuliskan seperti ini membacanya x anggota himpunan bilangan real. Nah, x itu adalah berada di antara min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 7 dengan x-nya anggota bilangan real. Jelas ya? Sekarang kita coba cara kedua, kita gunakan hubungan bentuk akar. Nah, kita masukkan saja nilai mutlak tadi, itu menjadi akar dari nilai mutlak tersebut dikuadratkan. Langkahnya sama, coba kita hilangkan akarnya dengan mengkuadratkan, maka kita punya ya 36 min 24x plus 4x kuadrat ini dari mana? Dari 6 min 2x dikuadratkan. Kurang dari sama dengan 64. 64 dari mana? Dari 8 kuadrat. Setelah dihitung ternyata hasilnya adalah, masih ingat cara pemfaktoran ya? X min 7 dikali X plus 1. Nah, pilih pembuat 0 dari pertidaksamaan tersebut, yaitu X-nya sama dengan min 1 dan X-nya sama dengan 7. Untuk menyelesaikan langkah ini, kita kan belum tahu ya, ini tandanya kurang dari atau lebih dari, maka kita buat menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangannya kita tulis di min 1 sama 7 ya. Nah, penyelesaian pertidaksamaan tersebut, ini dari mana? Masih ingat caranya waktu SMP dulu ya, kita masukkan angka, kita ambil angka misalnya 0, maka kita masukkan ke sini. Ternyata hasilnya min 7 kurang dari sama dengan 0. Betul, berarti yang kita ambil yang di sini. Tapi kalau 0-nya tidak memenuhi, kalau kita masukkan, maka yang diambil adalah yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ini plus min plus ya, jadi hasilnya pasti punya rentang masing-masing. Jelas ya? Sama ternyata hasilnya menggunakan cara pertama maupun cara kedua. Bebas kalian mau gunakan cara yang mana. Jadi himpunan penyelesaiannya sama seperti tadi ya. X-nya itu berada di antara min 1 dan 7 dan dia anggota himpunan bilangan real. Artinya tidak hanya min 1 berarti 0, 1, 2, 3 bukan hanya itu, tapi min setengah masuk tidak? Masuk ya. Masuk. Terus 3,5 juga masuk, 4,25 masih masuk. Begitu. Sekarang yang nomor 2, kita punya himpunan penyelesaian dari soal nilai mutlak X ditambah 5 kurang dari sama dengan nilai mutlak 5 min X ditambah 5. Kita gunakan definisi nilai mutlak karena X plus 5 dimutlakan kurang dari sama dengan nilai mutlak ditambah 5 berdasarkan definisi nilai mutlak kita peroleh yang pertama dulu, yang X plus 5. Berarti X plus 5 jika X-nya itu lebih dari sama dengan min 5 dan akan bernilai min X plus 5 jika X-nya kurang dari min 5. Kemudian yang kedua,
Oh, ini bukan 9 ya, ini 5, maaf Ibu salah ketik. 5 min X itu akan bernilai 5 min X apabila X-nya kurang dari sama dengan 5, dan akan bernilai min 5 min X jika X-nya lebih dari 5. Coba sekarang diperhatikan dulu. Yang pertama, untuk X-nya itu kurang dari min 5. Pertidaksamaannya menjadi bagaimana? Menjadi min, ini yang atas kan kurang dari min 5 ya, yang ini berarti kita ambil yang negatif. Min kurung buka X plus 5 kurung tutup kurang dari sama dengan, karena ini yang kurang dari min 5, ini kan berarti di sini ya, kita ambil yang positif. 5 min X plus 5, setelah dihitung hasilnya adalah, oh, ternyata X-nya hilang, 0 kurang dari sama dengan 15. Merupakan suatu ketaksamaan yang selalu bernilai benar untuk X-nya berapapun. Jadi untuk kasus ini solusinya itu pasti X kurang dari min 5. Yang kedua, untuk min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5, pertidaksamaannya menjadi, nah ini kita buat ya. Ini kita lihat dari soal yang tadi, ada 3 langkah kalau tidak salah. Maka X plus 5, ini positif ya, kurang dari sama dengan yang atas juga, yang kedua juga positif. 5 min X plus 5 dijabarkan, ternyata hasilnya adalah X kurang dari sama dengan 5 per 2. Karena min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 untuk kasus ini, solusinya adalah, nah ini perhatikan, solusinya ini kita tulis min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 per 2. Nah, untuk X-nya lebih dari 5, kita punya pertidaksamaannya menjadi X plus 5, ini yang positif ya, kurang dari sama dengan, nah nilai mutlak yang kedua menjadi negatif, min 5 min X plus 5 dijabarkan, hasilnya 0 kurang dari sama dengan min 5, salah atau benar? Salah ya. Maka langkah ketiga ini adalah suatu kemustahilan, karena haruslah 0 itu lebih dari min 5. Jadi untuk kasus ini tidak ada solusi. Sekarang berdasarkan langkah 1, 2, dan 3, kita dapatkan bahwa X-nya itu kurang dari sama dengan 5 per 2. Bisa kita simpulkan ya, bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 5 per 2 untuk X-nya anggota himpunan bilangan real. Soal nomor 3, kita punya soal cerita ya. Nilai ulangan Maria itu 79, 67, 83, 90, dan X. X itu kita nggak tahu itu nilainya berapa ya. Dia berharap rata-ratanya ini 81. Maka ada pertanyaan, nilai yang harus diraih Maria itu berapa agar rata-ratanya menyimpang maksimal 2? Penyelesaiannya adalah, misalkan X itu nilai ujian terakhirnya, maka didapatkan pertidaksamaan. Nah, perhatikan 319 ini dari mana? Dari 79 tambah 67 tambah 83 tambah 90. Hasilnya 319 ditambah X per 5, kan rata-rata ya. Dikurangi 81, kita mutlakkan kurang dari sama dengan 2. Sesuai dengan maunya, berarti menyimpangnya maksimal 2. Berarti boleh kurang dari 2. Pokoknya menyimpangnya itu 2 kayak gitu, kiri maupun ke kanan. Kita tinggal cari ya penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Bisa? Kita pakai cara 1 dulu menggunakan definisi nilai mutlak. Karena 319 plus X per 5 min 81 nilai mutlak kan kurang dari sama dengan 2. Berdasarkan definisi nilai mutlak kita peroleh, kita jabarkan ya. 319 plus X per 5 min 81 lebih dari sama dengan 0 untuk X-nya lebih dari sama dengan 86. Ini dijabarkan saja. Nanti min 81-nya kan dipindah ruas jadi plus 81. 5-nya dipindah ruas jadi kali. Setelah itu baru dikurangi dengan 319. Ingat ya caranya ya. Ini tidak Ibu tulis karena Ibu anggap kalian sudah bisa. Tapi kalau belum bisa ya silahkan dicoret-coret
kok bisa hasilnya 86? Nanti kalau kalian bisa menyederhanakan yang itu hasilnya ini sama. X lebih dari sama dengan 86. Sehingga pertidaksamaannya menjadi, nah ini positif ya, berarti ya, karena lebih dari sama dengan 0, maka kita jabarkan sesuai di soal. Hasilnya X-nya kurang dari sama dengan 96. Maka kita tulis X itu harus berada di rentang 86 sampai 96. Untuk langkah yang kedua sama, kalau dia ini kurang dari 0, maka X-nya kan kurang dari 86. Maka penyelesaiannya ini kita ganti yang negatif ya. Ternyata hasilnya adalah X-nya lebih dari sama dengan 76. Karena X-nya itu kurang dari 86 dan X-nya lebih dari sama dengan 76, maka X ditulis berada di antara 76 kurang dari sama dengan X kurang dari 86. Berarti nggak boleh 86 ya di sini ya. Dari dua hasil di atas bisa kita simpulkan bahwa X itu boleh berada di antara 76 sampai 96. Dia himpunan bilangan real. Jadi kalau X-nya itu nilainya 77 boleh juga. Nilainya 80 masih boleh. Tapi kalau nilainya 98 kan tidak boleh karena sudah menyimpang lebih dari 2. Kalau X-nya nilainya 50 tidak boleh juga karena dia akan menyimpang dari 2. Sekarang kita ke cara kedua. Kita gunakan hubungan bentuk akar ya. Kita tulis, kita kuadratkan akar dari ini dikuadratkan kurang dari sama dengan 2. 2 ruas kita kuadratkan. Maka kita miliki, kita jabarkan ya. X min 86 per 5 dikuadratkan kurang dari sama dengan 4. Dari mana 4? Dari 2 kuadrat. Setelah dijabarkan hasilnya adalah X min 76 dikali X min 96 kurang dari sama dengan 0. Ini setelah difaktorkan. Maka kita bisa pilih pembuat 0 dari pertidaksamaan tersebut yaitu X-nya 76 dan 96. Kita gunakan garis bilangan lagi. Caranya seperti tadi. Coba kita masukkan 0 berarti di antara sana ya. Di sini. 0 di sini ya. Coba 0 kita masukkan, hasilnya adalah 7296 kurang dari sama dengan 0. Kan salah ya, maka yang di ruas ini tidak dipakai, maka kita pakai yang tengah. Begitu, ini juga tidak dipakai karena di sini kan min, berarti min plus min. Berarti kita ambil yang plus. Jelas ya? Maka kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya adalah X sama seperti tadi berada di antara 76 sampai 96 di mana X anggota himpunan bilangan real. Masih ada satu soal lagi, soal nomor 4. Semoga kalian masih on ya, masih belum lelah. Sudah setengah jam berlalu, tapi tidak apa-apa. Tetap semangat. Buktikan bahwa nilai mutlak A plus B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B untuk AB merupakan bilangan real. Sekarang coba kita buktikan. Untuk AB-nya bilangan real dengan nilai mutlak A kurang dari sama dengan nilai mutlak B berlaku nih, negatif nilai mutlak B kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan nilai mutlak B. Untuk A dan B-nya bilangan real dengan B-nya itu kurang dari sama dengan nilai mutlak A, berlaku ini ya, B-nya yang berada di antara. Dari kedua pernyataan di atas kita kan punya, kita gabungkan ya. Berarti nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B itu berada di antara yang sininya negatif sampai ke positif begitu. Maka setelah dijabarkan hasilnya adalah sama nilai mutlak A plus B itu kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Maka terbukti bahwa sama nilai mutlak A plus B itu kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B dengan A dan B-nya bilangan real. Masih agak abstrak ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham tentang definisi pertidaksamaan dan langkah-langkah penyelesaiannya. Tadi ada dua cara itu. Nah, sekarang coba untuk menguji kepahaman kalian. Ini ada 4 soal.
boleh dikerjakan mana-mana, 4 soal boleh, mau 1 soal boleh, 2 soal boleh. Ini Ibu hanya menguji saja mana yang mau kalian kerjakan. 4-empatnya lebih baik, tapi kalau tidak bisa ya lewati saja. Ibu harap jangan sampai kosong ya, jangan sampai tidak ada 1 soal pun yang tidak bisa kalian kerjakan. Silakan nanti di tugas ini ditulis. Nah, ini yang dikumpulkan. Kalau tadi coret-coretan LKS dan LTS yang Ibu bagikan itu, silakan kalian simpan sendiri untuk kalian belajar nanti. Tapi kalau misalnya ini tugas, silakan dikerjakan. Tidak Ibu haruskan 4-empatnya dikerjakan, tapi kalau mau dikerjakan semua lebih baik. Tapi kalau kalian hanya bisa mengerjakan nomor 1 ternyata susah, nomor 2 oh bisa, berarti yang nomor 2 coba nomor 3, 4 paling tidak 1 soal silahkan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan di link tugas yang Ibu sediakan di Teams, begitu ya. Semoga kalian bisa mengerjakan 4 soal tersebut dengan baik, dengan waktu yang sesuai ya. Ini sebenarnya masih ada waktu setengah jam lagi di pembelajaran ini, silakan kalian selesaikan. Jangan menunda-nunda pekerjaan nanti malam saja, jangan. Coba gunakan waktu dengan baik. Ibu akhiri sekian ya. Coba dilihat dulu ini tugasnya. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!